Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Umbara dari SDN Singkup, Kecamatan Pasawahan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif keterkaitan konsep budaya positif. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus: pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Sekolah merupakan tempat belajar yang menyenangkan bagi murid. Sekolah yang menyenangkan dan berpihak pada murid akan terwujud jika di dalamnya menerapkan budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila dan mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Budaya positif terlihat dari sikap dan perilaku sehari-hari seluruh warga sekolah yang mampu mengembangkan murid. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, guru berperan sebagai penentu kualitas pendidikan di sekolah. Sama halnya dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru berperan sebagai penuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang selalu berpihak pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru penggerak berperan sebagai agen perubahan dalam sebuah ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid dan sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, serta terus berupaya dalam menerapkan budaya positif. Guru penggerak berkolaborasi dengan seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan alat bantu ATAP yang merupakan akronim dari awal ATA-AFSET, tantangan, aksi, dan pembelajaran dengan tahapan Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan cara menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang positif dan disiplin positif dengan ilmu yang didapatkan dalam pendidikan guru penggerak, mulai modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, dan modul 1.4 Budaya positif. Selain itu, budaya positif dapat terwujud dari keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan tahapan pada segitiga restitusi. Hasil keyakinan kelas atau sekolah diwujudkan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab oleh seluruh warga kelas atau sekolah. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak sangat berkaitan dengan budaya positif. Keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan diwujudkan dengan peran dan nilai guru penggerak yang akan menciptakan visi sekolah melalui tahapan Bagja, dan pelaksanaan visi ini harus disertai dengan budaya positif. Guru-guru di sekolah yang memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara akan mampu menciptakan budaya positif dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru penggerak berperan sebagai teladan dan membangun komunikasi atau kolaborasi, sehingga murid dan rekan guru lainnya akan meneladani kebiasaan positif yang dilakukan. Refleksi pemahaman materi modul budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dalam menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diharapkan nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dian Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik,
maupun psikis. Menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, 3. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, 4. Kebebasan, kebutuhan atas pilihan, 5. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Posisi kontrol. Berikut merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Segitiga restitusi. Tahapan pada segitiga restitusi dimulai dari 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, untuk menciptakan budaya positif, maka guru harus mampu menumbuhkan disiplin positif pada murid dari motivasi intrinsiknya, bukan melalui hukuman atau penghargaan. Jika ada murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Maka guru harus mengambil peran kontrol sebagai manajer agar membantu murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahan melalui langkah segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi merupakan pengalaman baru bagi saya sebagai guru. Penerapan segitiga restitusi pada murid yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah dapat membuat murid lebih terbuka menceritakan permasalahan yang mereka hadapi kepada saya. Mereka juga lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersemangat dan termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah. Saya juga melakukan kegiatan berbagi pengalaman atau praktik baik dengan rekan guru di sekolah terkait penerapan budaya positif. Selain itu, saya lebih bisa mengontrol emosi ketika menghadapi murid yang melanggar keyakinan kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai memunculkan motivasi intrinsiknya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini menuju profil pelajar Pancasila. Hal yang perlu diperbaiki adalah metode atau langkah-langkah yang saya lakukan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid, agar mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri dan orang lain dan bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai pemantau, artinya saya mengawasi perilaku murid-murid saya berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dalam posisi ini, saya menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Saat itu, saya merasa sudah tepat dalam menerapkan kedisiplinan dan murid akan memahami konsekuensi jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam hal ini membuat murid merasa tidak nyaman dan saya merasa ada jarak dengan murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif, saya menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah terkait murid yang melanggar peraturan. Dengan posisi ini, saya dapat membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Untuk sekarang, saya lebih bisa mengontrol emosi ketika menghadapi murid yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Selain itu, perbedaan sebelum dan setelah mempelajari modul ini adalah dari segi pengetahuan emosi dan respon murid yang lebih terbuka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam mengatasi permasalahan murid, secara tidak sadar saya sudah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi.
Namun dahulu saya belum memahami bahwa tindakan yang saya lakukan ini adalah bagian dari restitusi. Tahapan yang saya praktikkan yaitu dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya mempraktikkannya dengan menanyakan atas dasar apa Mulih melakukan pelanggaran tersebut dan menguatkan bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik antara murid, guru, kepala sekolah, pemangku kepentingan, dan orang tua atau wali murid. Sehingga budaya positif ini tidak hanya dijalankan di dalam kelas, tapi di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Selain itu, semua pihak harus konsisten dalam melaksanakannya dan budaya positif ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengembangkan karakter murid yang merdeka belajar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.